Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri Azikra kelas 9 atau kelas 3 A, B, C, dan D? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar online, yang mana ini adalah hal baru buat kita semua, sebab baru tahun ini ada kegiatan belajar online yang tiada lain tiada bukan karena adanya wabah yang sedang melanda di sebagian besar negara di dunia. Yang mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat dan hilangkan, sehingga nanti ketika menjelang Ramadan wabah ini benar-benar sudah tidak ada dan kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan seperti biasanya. Dan setiap wabah atau musibah pasti ada hikmahnya, hikmah terbesarnya buat kalian tentunya ya. Seperti arahan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bahwa tahun ini ujian nasional ditiadakan. Sebagai gantinya, ujian nasional yaitu adalah ada UAS atau nanti penilaian akhir semester. Dan nanti kelulusan ditentukan oleh nilai rapot pada masing-masing sekolah. Baiklah, tanpa panjang kalam, kita akan membahas sebuah materi bahasa Indonesia. Oh, ini buku yang kita pakai, buku yang biasa kita pakai saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Buku tersebut tepatnya di halaman 148, yaitu materinya menyusun cerita inspiratif. Sebelum kita menulis atau menyusun sebuah cerita, alangkah baiknya kita mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan cerita inspiratif tersebut. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi kisah perjuangan hidup seseorang yang menginspirasi atau memotivasi sehingga membuat orang lain mengikutinya. Contoh nyata, misalkan kalau ada mungkin atau sebagian besar ada orang hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun 30 juz mungkin. Nah, misalkan taruhlah si santri A di Azikra gitu kan. Nah, karena santri A ini rajin setiap hari murojaah siang malam pagi sore, murojaah dan menghafal Al-Quran setiap hari, tidak pernah lepas dari Al-Quran, maka dalam waktu 1 tahun dia mampu menyelesaikan 30 juz Al-Quran secara mungkin. Nah, keberhasilan tersebut diketahui sama teman-temannya, dan teman-temannya jadi atau merasa mendapat sesuatu yang memotivasi gitu kan, inspirasi. Jadi keberhasilan si santri A itu jadi inspirasi buat santri yang lain, seperti itu. Oke, bagian kedua, struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada 4 bagian. Yang pertama, orientasi. Bagian ini adalah bagian pengenalan atau pengantar cerita. Bagian pengenalan atau pengantar cerita bisa melalui waktu, tempat, tokoh, dan perwatakannya. Kedua, komplikasi. Komplikasi ini adalah rangkaian masalah yang dialami tokoh atau puncak dari inti cerita ini. Jadi kalau sebuah cerita kalau tanpa masalah maka kurang menarik, maka harus ada masalah-masalah yang dialami tokoh-tokoh supaya cerita ini menarik. Bagian ketiga, resolusi. Resolusi ini adalah bagian penyelesaian masalah atau jalan keluar permasalahan. Nah, masalah apapun yang dialami tokoh-tokoh dalam cerita itu nanti pada akhirnya akan menemui titik terang atau jalan keluarnya. Nah, struktur yang terakhir yaitu coda. Coda ini bagian akhir cerita yang berisi pesan atau amanat. Pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita bentuknya bisa tersirat maupun tersurat. Bedanya tersirat dan tersurat adalah kalau tersirat disampaikan secara tidak langsung, kalau tersurat disampaikan secara langsung. Kemudian unsur teks cerita inspiratif. Ada 6 unsur yang membangun teks cerita inspiratif. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan, ide,
atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Nah, contoh idenya atau temanya bisa aja misalkan wabah corona. Nah, jadi kalau penulis atau pengarang yang biasa menulis cerita ketika menemukan hal baru atau menemukan sebuah ide atau bahkan masalah, nah, seperti wabah corona ini atau musibah, itu bisa dijadikan bahan buat menyusun cerita. Kemudian unsur kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah pemeran cerita beserta perwatakannya. Jadi tokoh-tokoh ini ada yang berperan sebagai tokoh baik, ada yang berperan sebagai tokoh jahat. Unsur ketiga adalah alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Akibat dari adanya wabah corona, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Nah, sebabnya tadi wabah corona. Ya. Unsur yang keempat adalah latar. Latar adalah unsur yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa latar ini umumnya adalah waktu, tempat, dan suasana. Unsur kelima ada sudut pandang atau dalam bahasa Inggris point of view, yang diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa di dalam cerita, atau juga diartikan cara pengarang menampakkan dirinya dalam cerita. Jadi kalau ada pengarang juga biasanya ikut serta dalam cerita yang dia tulis gitu kan, atau dia hanya sebagai pencerita saja. Kemudian unsur yang keenam ada amanat atau pesan, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa amanat ini bentuknya ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Oke, sebagai penjelasan yang lebih mungkin akan saya tampilkan sebuah video, dan setelah kalian melihat video ini maka akan ada penugasan. Maka perhatikan dan simak video ini baik-baik sehingga nanti ketika menjawab atau mengerjakan soalnya bisa dikerjakan dengan baik. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas, jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas, itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, ya, buat anaknya. Sama-sama. Terima mas. Ya. Terkadang Tuhan membalas kebaikan hambanya dengan caranya yang unik. Percayalah, asalkan kita ikhlas memberi, tidak butuh waktu lama Tuhan untuk membalasnya. Ya, itulah
contoh cerita yang mungkin menginspirasi sebagian besar dari kita. Nah, sebagai bagian penutup dari perjumpaan kali ini, ada tugas yang kalian kerjakan sesuai dengan video yang ditampilkan tersebut. Jadi kalian analisis bagian-bagian struktur cerita berdasarkan video tadi ya. Di struktur itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan jawaban bisa langsung dikirimkan melalui media Classroom. Jangan lupa cantumkan nama lengkap dan kelasnya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dan menyelesaikan tugas tepat waktunya dengan benar. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian perjumpaan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.